Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Mungkin, kali ini kita sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Kenapa kita nggak, tutorial gitu ya. Kita sedikit review, kompetensi lomba yang diadakan oleh Stekip PGRI Padang, Stekip Padang gitu ya. Jadi soalnya itu kita cari soalnya dulu ya. Kita buka soalnya. Dokumen, project comprehension TKJ. Oke, soalnya itu gini. Oke. Nah, untuk soalnya, diadakan pada tanggal 10 Desember 2020. Ini tanggal 10 dan hari ini juga kita review gitu ya. Oke, lombanya itu ada 3 bidang. Yang pertama teknik komputer dan jaringan, yang kedua itu lombanya, rekayasa perangkat lunak, buat program, lalu ada desain grafis. Kalau nggak salah desain grafis ya, membuat poster gitu. Nah, ini lombanya teknik komputer jaringan ini adalah, ada beberapa teori, lalu ada beberapa praktek. Nah, soalnya totalnya ada 7. Jadi waktu yang diberi oleh, penitia itu ada 120 menit atau 2 jam. Dan mulainya dari jam 1 sampai jam, 3 siang. Oke. Nah, sebelumnya lomba di Stekip ini, cukup cukup puas ya, cukup puas. Karena, baru pertama juga sih saya ngikutin lomba. Karena ada beberapa hambatan sedikit tentang, jaringan karena ya namanya ujiannya online gitu ya. Tapi kalau misalkan ujiannya, offline gitu, kendalanya juga cukup banyak gitu. Penitiannya juga cukup susah menghandle-nya dan peserta juga cukup sedikit karena yang datang ya nggak seberapa gitu. Karena sebenarnya untuk mengadakan lomba itu memang, eh, pesertanya, untuk mencari pesertanya ini yang susah. Oke. Sekarang kita akan review, soalnya. Soalnya ada 7 buah, 7 soal. Nah, soal yang pertama itu adalah, jelaskan bagaimana langkah-langkah setting access point untuk hotspot. Oke. Nah, setting access point atau untuk hotspot ini bukan membuat hotspot di handphone ya, tapi membuat hotspotnya di access point. Teman-teman pasti tahu ya, access point itu kayak apa. Kita coba lihat di Google access point. Oke, kita lihat gambarnya. Jadi kira-kira kayak gini gambarnya access point ini. TP-Link, ada yang Huawei, ada yang D-Link, dan masih banyak lagi untuk access point. Oke. Nah, jadi gitu. Dan bagaimana cara langkah-langkahnya, untuk membuat sebuah hotspot di access point? Kalau biasanya ya, kalau misalkan kita menggunakan access point-nya itu pernah kita gunakan dan lalu kita lupa password adminnya, yaitu caranya kita dengan reset. Nah, beda dengan kalau misalkan kita punya access point, kita beli baru ya. Itu nggak perlu kita reset lagi karena masih, bawaan default dari access point itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, kita anggap aja, access point-nya ini pernah kita gunakan. Oke. Caranya untuk membuat hotspot, kita harus reset dulu access point-nya. Ada tombol, bukan tombol ya, tapi ada lubang kecil di dalam access point tersebut, di dalam perangkat access point. Itu kita, tekan sampai lampunya itu berkedip. Tapi hidupin dulu access point-nya baru kita pencet. Beda dengan kita reset, mikrotik. Kalau mikrotik kita pencet dulu baru kita hidupin ya. Nah, setelah lampunya itu berkedip-kedip, kita, tunggu sampai lampunya itu udah standby hidup seperti biasa. Kalau udah hidup, kita bisa hubungkan dengan 2 cara. Yang pertama menggunakan kabel, dan 2 menggunakan default WiFi yang ada di access point itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita menggunakan,
kabel, berarti kita harus menghubungkan kabelnya dengan menggunakan kabel LAN gitu ya. Biasanya itu di port 2 untuk menghubungkannya. Kalau misalkan nggak ada, kita menghubungkannya menggunakan access point, menggunakan hotspot bawaan default dari access point itu sendiri. Nah, setelah kita terhubung ke perangkat tersebut, kita buka eh administratornya, adminnya gitu ya. Biasanya itu ada di belakang access point. Kita bisa mencari IP address-nya di belakang access point itu, misalkan 192.168.100.1 atau ada yang 192.168.0.254. Itu beda-beda tergantung perangkatnya. Nah, lalu kita masuk, kita buka itu di browser, maka kita diarahkan langsung ke halaman login. Nah, untuk login kita harus menggunakan password defaultnya. Itu juga ada di belakang access point. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman adminnya dan kita ambil WLAN atau wireless. Kita bisa klik itu dan di sana kita bisa atur langsung nama SSID-nya, nama hotspotnya, nama WiFi-nya bisa kita atur di sana. Ada kita bisa ngatur channelnya, bisa ngatur passwordnya dan masih banyak lagi. Nah, di sana kalau udah selesai kita next aja lagi. Nah, nanti dia akan reboot sendiri si access point, lalu akan muncul access point nama WiFi kita. Oke. Begitu caranya untuk mereset atau membuat hotspot ya, membuat hotspot di access point. Nah, yang soal nomor kedua yaitu adalah buat desain jaringan dan dengan ketentuan seperti berikut ya. Yang pertama, kita buka yang pertama harus ada satu server, 4 klien server, 2 klien laptop. Nah, ini saya bingungnya. 2 klien laptop. Nah, ini saya bingung. 4 klien server. Kalau 4 klien bisa jadi 4 klien menggunakan komputer kali ya. Lalu 2 klien laptop, 1 access point, 1 switch, dan kita harus setting IP address secara menurut kita sendiri. Mungkin maksudnya kayak gitu. Nah, sekarang kita buka paket tracernya. Paket tracer ini cukup banyak memakan waktu ya. Kalau misalkan kita butuh waktu 2 jam, sebenarnya enggak, sebenarnya cukup. Tapi kalau misalkan kita daring kayak gini ya 2 jam cukup aja sih kalau lancar jaringannya. Ya, tadi saya ngirimnya pas kurang dari jam 3, kurang 10 menit atau 15 menit ya ngirimnya. Dan sekarang kita buat satu server. Kita buat satu server dan di sana ada 4 klien server, 4 klien ya, 4 klien ya. Kita anggap aja ini kliennya itu adalah komputer. Komputer di sini ada lagi komputer. Ada komputer, ada 4. Oke. Terus ada 2 laptop. Ada 2 laptop. Nah, satu access point. Access point ada di sini. Yap. Di mana access point PT ya. Nah, lalu ada satu switch. Switchnya cuma dikasih satu. Oke. Switch satu. Oke. Sebelumnya kita ngatur, kita terserah teman-teman ngatur di sini dulu atau di sini dulu atau servernya kita atur dulu. Nah, jadi kita hubungkan dulu. Yang pertama itu yang penting kita hubungkan dulu. Ya. Nah, di sini kita atur di switch. Karena switchnya itu ada batas, port yang ada secara default itu cuma hanya ada 4 port LAN. Kita menggunakannya lebih dari itu. Yang pertama 1 tambah 4, 5 ditambah 1 lagi dengan access point. Ada 6. Yang tersedia di switch cuma hanya ada 4.
caranya kita matiin dulu switchnya, terus kita tarik yang ini yang nggak guna ini, lalu kita tarik deh yang ini ke dalam portnya, terus kita on. Oke. Lalu kita hidupin, udah, dan kita hubungkan komputernya ke switch. Oke, sini kita hubungkan ke access point. Oke, udah semuanya ya. Lalu di server kita atur. Server yang kita atur itu adalah IP address si server yang penting dulu. Nah, IP addressnya kita buat ini aja ya, murah, 192.168 1.1. Ada yang salah, 192.168 1.1.1. Oke. Subnet masknya itu, lalu service ya. Kalau tadi saya itu menggunakan DHCP, kenapa? Karena di sini cukup banyak komputernya, jadi di sini ada kita ngatur manual nggak mungkin kan, waktu juga singkat, jadi makanya kita buatnya dengan DHCP. Nah, di sini kita buat DHCP-nya, kita buat di sini on, kita ganti service pool-nya dengan misalkan DHCP 1. Oke, dan start IP-nya kita mulai dari 2 karena 1 udah digunakan oleh server kita sendiri, dan kita add. Oke, udah semua selesai yang ada di server. Dan sekarang di access point, kita atur access point-nya dulu. Di access point kita ambil config, kita ambil port 1. Kita atur di sini SSID-nya apa? SSID-nya misalkan di sini kita kasih TDF. Oke, kita close. Oke, ada yang ketinggal. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ada mau pengen memberikan password, bisa ngasih password. Di sini bisa ngasih password bentuknya WEP, WEPK, atau ada WP2, WPA2 PSK, atau WPA PSK. Jenisnya sih banyak juga ya. Tapi di sini saya nggak gunakan password, jadi kita close saja. Oke. Di laptop kita konfigurasi juga. Nah, apa yang harus kita konfigurasi? Yang penting kita konfigurasi yang pertama itu adalah wireless-nya. Kita on kan dulu, maksudnya kita off kan dulu. Terus kabel LAN-nya itu kita ganti dengan wireless gitu ya, penerima wireless-nya. Kita tarik ke dalam dan kita hidupin lagi. Oke, udah. Lalu di config itu kita ambil wireless dan SSID-nya itu sesuaikan dengan SSID yang sudah kita atur di access point. Namanya tadi adalah TDF. Oke. Udah gitu aja. Kalau misalkan nggak ada passwordnya ya udah biarin aja nggak ada. Oke, kita close. Seharusnya ini terhubung gitu ya. Kita atur TDF udah on. Oke, terhubung ya teman-teman. Daripada teman-teman lama ngatur di sini, matiin dulu terus hidupin lagi, kita copy aja yang ini. Udah ya. Terus di desktop kita atur IP addressnya. Oke, di sini udah DHCP ya. Dan di sini apakah udah DHCP? Kita ambil config desktop IP configuration, ya udah DHCP. Oke, udah semuanya. Dan di komputer kita atur juga. Kita ambil aja IP configuration, kita ubah menjadi DHCP. Semuanya kayak gitu. Oke. Jadi murah gitu, nggak banyak makan waktu kita untuk konfigurasinya kalau menggunakan DHCP. Oke, tinggal satu lagi. Untuk mengujinya kita nggak usah buat ping gitu. Jadi kita pakai pesan PDU namanya. Terus kita klik ini, terus kita kirim ke si laptop. Apakah terhubung? Kalau misalkan terhubung, ada tanda sukses di sini. Kalau misalkan teman-teman nggak kelihatan, kita hide dulu kameranya. Terus kita hide ya, hide kameranya. Lalu di sini ada kelihatan. Kita show.
Kalau misalkan simulasinya ya teman-teman bisa cek menggunakan ini simulation. Dia ngirim dari PC 0 ke PC mana nih? Ke access point. Lalu dia ngirim ke komputer. Oke. Oke. Berarti sukses kalau tanda centang kayak gini. Oke, simulationnya udah. Oke, soal nomor 1 udah selesai. Nah, kalau untuk teori ya, saya bisa susah juga nulis jelasinnya. Kenapa kita skip deh teori. Kalian teman-teman bisa cek di Google gitu ya. Bagaimana soal nomor 3 ini adalah bagaimanakah prinsip kerja DNS, mengapa DNS buat secara hierarki dan tidak dengan model terpusat. Jelaskan dengan singkat. Oke. Prinsip kerja DNS itu adalah, ini memang singkat kali ya, mengkonversi alamat IP address menjadi alamat domain. Alamat domain ini adalah berbasis teks. Ya udah itu aja. Contohnya, kita mendapatkan IP address 192.168.1.1 misalkan. Terus kita konfigurasi dengan DNS. DNS kita jadikan untuk teks, kita tentukan misalkan server1.com. Nah, itulah yang disebut dengan DNS. Jadi gitu, oke? Mengapa DNS dibuat secara hierarki dan tidak dengan model terpusat? Kenapa nggak model terpusat gitu ya? Nah, kalau misalkan model terpusat itu kita hanya punya satu DNS ya. Punya satu DNS dan satu perangkat gitu. Nah, kalau misalkan punya satu perangkat, gimana kalau Google cuma hanya ada satu perangkat yang akses jutaan orang gitu ya. Bahkan ratusan jutaan orang mengakses, apalagi YouTube gitu ya. Nah, kalau misalkan itu cuma hanya satu perangkat atau satu hierarki, itu mungkin komputernya nggak kebayang ya sebesar apa komputernya, RAM-nya itu tak berapa, terus penyimpanannya itu entah berapa. Oke, jadi gitu intinya. Tapi kalau misalkan saya jelaskan, teman-teman bisa cari Google sih. Oke, selanjutnya nomor 4. Sebutkan dan jelaskan beberapa hal yang sangat penting untuk diketahui dalam membangun suatu jaringan komputer. Oke, video ini nggak ada saya edit-edit, saya langsung upload ke YouTube. Jadi karena gimana ya? Karena waktu editnya nggak ada, nanti uploadnya telat gitu ya. Oke, sebutkan dan jelaskan beberapa yang sangat penting untuk diketahui dalam membangun suatu jaringan. Nah, ini secara teknis ya. Kalau pengalaman saya, kepengalaman saya itu kalau ketika menentukan sebuah tempat di jaringan, yang pertama itu kita harus menentukan pengguna. Kita harus menentukan pengguna. User kita itu target kita siapa gitu ya. Apakah ada user di sana? Gimana kalau misalkan nggak ada user terus kita bangun jaringan, ya percuma kalau nggak ada ya percuma kalau nggak ada penggunanya gitu. Nah, yang pertama itu adalah menentukan user. Yang kedua itu adalah menentukan wilayah. Oke. Wilayah, apakah wilayah itu bisa nggak kita masukkan jaringannya? Kalau misalkan yang tergantung ya, apakah jaraknya jauh atau kondisi masuk ke dalam jaringan itu susah. Oke. Nah, yang ketiga kita harus menentukan apa lagi ya? Yang ketiga saya lupa. Oke, yang ketiga itu kita harus menentukan perangkat apa yang akan kita gunakan. Nah, gitu. Yang ketiga, kita menentukan perangkat yang apa yang akan kita gunakan. Terus yang keempat, kita menentukan titik mana yang akan kita bangun jaringannya. Maksud titik di sini, seberapa luas jaringan yang kita gunakan. Misalkan jaringannya memang luas, jadi mungkin kita menggunakan beberapa titik gitu ya, beberapa titik untuk senternya dari jaringan kita. Jadi kita ngatur cuma hanya satu tempat aja untuk seluruh titik gitu. Nah, untuk selanjutnya kita harus menentukan budget, berapa budget yang harus kita keluarkan.
Yang selanjutnya barulah kita menentukan pemetaan IP address berapa yang akan kita gunakan untuk usernya, dan kelas berapa yang akan kita tentukan. Nah, dari sana kita bisa mengetahui seberapa bagus jaringan yang akan kita bangun. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. Nomor 5 cukup banyak ya. Yaitu adalah buatlah koneksi antara 3 buah network yang terhubung pada sebuah router. Terus ilustrasinya tampak gambar di bawah ini. Nah, di sini ilustrasinya teman-teman bisa lihat. Terus hal yang perlu diketahui sebagai berikut. Pada network 1, kita anggap network 1 terdapat DNS. Network 1 maksudnya di sini mungkin cluster ya. Cluster 1. Pada cluster 1 terdapat DNS server dan 1 workstation, 1 user. Terus pada network 2, pada cluster 2 terdapat HTTP server dengan domain ilcomupi.com dan 1 workstation. Nah, yang ketiga ada di workstation, maksudnya di cluster 3 terdapat HTTP server sama dengan soal nomor B dengan nama domain Pendilkomupi, pendidikan ilmu komputer. P-nya saya nggak tahu. Terus yang ke D, lakukan konfigurasi sedemikian rupa sehingga workstation bisa mengakses layanan server yang ada pada 3 network tersebut. Oke. Maksudnya di sini lakukan konfigurasi sedemikian sehingga setiap workstation bisa mengakses layanan server-server yang ada pada 3 network tersebut. Saya bingung. Apakah si workstation ini hanya bisa mengakses ini saja, tapi semuanya bisa ngakses gitu? Workstation ini bisa ngakses server ini, tapi user ini nggak bisa ngakses server ini, ya. Lalu si maksud saya yang kedua, apakah si user ini bisa mengakses seluruh server di dalam klasternya, gitu ya. Kalau misalkan si user ini bisa mengakses seluruh server, ya, seluruh server yang ada pada klaster, berarti kita harus butuh IP gateway. Kenapa harus ada IP gateway? Karena kita melewati jalur. Karena cuma hanya ada 1 router. Kalau misalkan ada 2 router, barulah kita menggunakan routing. Oke, kita buat di paket tracer. Oke, kita hapus aja ini. Kita hapus, kita delete, kita buat baru. Oke. Kita show dulu kameranya. Oke, kita lihat OBS-nya dulu ya. Apakah ada tampil kameranya? Oke, udah. Kita hide dulu kameranya, maksudnya videonya nggak ada, akan saya edit. Oke, ini pure ya. 1 router, lalu 3 switch, dan switchnya dulu baru kita atur dulu ya. Nanti kita copy aja. Kita off kan yang ini, lalu yang ini kita keluarkan, kita ganti dengan yang ini kita keluarkan juga. Yap, kita butuh 3 ya. Ngapain perlu di switchnya? Nggak perlu nih sebenarnya kalau kita gunakan port cuman 2 usernya. Ya udah deh, nggak apa-apa, kita copy aja 1 2 3. Oke, 2 3 ya, emang 3 switch ya. Oke, dan lalu kita buat server dan 1 workstation atau user.
Satu komputer. Satu komputer. Di sini ada komputernya, lalu servernya satu di sini, dan di sini. Oke, teman-teman. Lalu kita hubungkan. Kita menggunakan kabel yang udah bawaan aja ya. Tapi di router kalau nggak salah hanya ada 2 port LAN. Kita atur dulu, kita matiin, terus kita masukkan kabel LAN-nya. Bukan yang ini tapi yang ini ya, sini aja deh, kita on gitu, kita keluarkan aja yang nggak perlu. Oh ya udah deh. Oke, kita hubungkan. 1 FA0, FA1, FA1. Oke, FA6. Oke, sekarang kita hubungkan si komputernya. Komputernya ke sini. Nah, kenapa di router itu merah? Karena portnya itu belum kita hidupkan. Jadi teman-teman jangan bingung dulu kenapa router ke switch ini merah gitu ya, karena belum hidup. Lalu kita atur dulu si router, kita buat di sini IP address-nya. IP address-nya ditentukan nggak? Oke, enggak ya. Nah, jadi kita nggak ada routing ya. Kita buat di sini 192.168.10.1. 1.1 aja deh. 1.1 kita on, itu pas Ethernet 0. Pas Ethernet 0. Pas Ethernet 0. Pas Ethernet 0 itu mengarah ke atas ya. Oke, bentar. Saya pause dulu karena ada beberapa keperluan sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi tutorial soalnya ya. Terus pas Ethernet 0 udah, pas Ethernet 1 kita atur juga, atau enggak, kita atur satu-satu dulu. Ini ke sini menggunakan 1.1. Kita atur, kita buat cluster dulu. Kita buat cluster sini biar enggak banyak gitu ya. Di sini kita atur komputernya, stop IP configuration 192.168.1.2. lalu gateway-nya nggak usah, gateway-nya pakai nggak ya? Enggak kayaknya. 192.168.2.1.3 ini adalah IP DNS server. Kita tetapkan aja ya 1.3. Kita copy dan kita copy aja deh gateway-nya. Kita samain aja gateway-nya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau nggak dipakai. Nah, lalu servernya kita kasih IP-nya 1.3. Oke, 1.3, gateway-nya 1. Ya, DNS server 1.3. Lalu IP-nya di sini. Oke, setting DNS server udah. Service kita masuk ke DNS. Kita kasih DNS-nya di sini server atau enggak cluster 1. cluster1.com. Gitu. IP address-nya sesuaikan. Dan jangan lupa di on ya, teman-teman. Kita add. Oke, udah, lalu kita close. Di klien kita buka di browser. Itu adalah cluster1.com tadi ya. Oke, kayak gitu kalau misalkan kalau udah tampil. Oke. Cluster 1 udah selesai. Kita buat di sini cluster 2. Ya, kita cluster 2 menggunakan fast Ethernet 6. 6 tadi ya. Di sini 6. Oke, 6. Kita coba on.
Oke, emang 6. Kita buat di sini 192.168.2.1 dan kita close. Oke. Kita masuk ke dalam klasternya, kita atur servernya. Di servernya kita kasih IP 192.168.2.2. Oke. Di service setting dulu ya. Berapa tadi? 2.2. Oke, kita copy aja. Sini service DHCP-nya adalah nggak ada DHCP, DNS ya maksudnya. DNS-nya adalah apa tadi? ilkomupi.com. ilkomupi.com. Oke. Kita on. IP-nya adalah ini. Kita add. Oke. Nah, di sini saya ada yang lupa untuk soalnya karena di sini ada HTTP server, karena saya tadi itu fokus ke domain gitu. Jadi saya ada yang lupa ngerjain. Jadi HTTP server, kita masuk ke HTTP, lalu kita on semuanya, kita buat new file, kita misalkan di sini atau file manager aja. Kita edit aja salah satu index.html. Gini aja ya. Welcome to Cisco Packet Tracer. Oke. Nah, kita anggap aja satu, kita buka Visual Studio Code. Ya udah, ini aja. Karena kemarin saya udah buat video juga sih. Karena ini aja kita copy. Oke, kita save. Yes. Dan kita masuk ke user. Kita masuk ke user dan kita atur IP-nya. 192.168 2.3 ya. Di gateway nggak usah kita pakai. 192.168.2.2222.3 ya, 2.3 ya. Kita close. Nah, oh ya, ada yang lupa. Kalau misalkan si user pengen akses semua server, kita harus menggunakan gateway. Gateway-nya adalah gateway yang ada di dalam router. Berapa? Kita harus kasih, sini kita copy aja, kita paste di sini, kita ganti dengan 1, oke? Dan begitu juga di cluster pertama tadi. Coba kita buka ini. Lalu kita buka apa nama domainnya tadi? ilkomupi.com. ilkomupi, ada yang salah. ilkomupi.com. Oke, nggak tampil ya, ada yang salah. 2.1 2.3. Oke, kita coba cek di server. Di server apakah sudah kita kasih? Servernya aja 2 di sini. Berarti di DNS servernya di sini adalah 2. Ya, teman-teman. Ya, maklum ya, ada kesalahan. Saya terus lupa namanya nih. ilkomupi.com. Oke, dah gitu ya. Selain di sini terima code ya, siap. Dan ini adalah gambar websitenya. Oke, kita close di sini dan ini sukses ya, teman-teman. IP configuration 1. Oke, kita keluar dari cluster. Kita masuk ke cluster 1 lagi. Kita masuk ke sini IP configuration dan di gateway-nya kita ubah menjadi 1.1 dan di server juga gitu 1.1 gateway-nya. Yap, gateway-nya 1.1. Oke. Kalau di user tadi berapa ya? Saya kasih. Oke, 1.1. Oke. Di cluster 2 kita ganti juga servernya. Setting default gateway-nya adalah 2.1 dan di sini juga
kita kasih gateway 2.1. Oke, udah. Yang tadi cluster 1 adalah server.com ya. Server1.com kalau nggak salah itu. Server1.com server.com hostname nggak ada katanya. Bisa nggak kita nambahin DNS servernya? Kalau misalkan kita ada 2 DNS server, kita bisa nggak kita kasih koma? Kita kasih koma di sini ya. 1 titik IP server tadi berapa ya? 3 kalau nggak salah 3. Oke, berarti si user nggak bisa akses ya, nggak bisa akses server keluar gitu. Berarti kita harus pakai forwarding. Oke. Kalau di router namanya forwarding. Kita harus setting manual kayaknya. Pakai CLI config setting ya, nggak ada. Berarti maksudnya mungkin cluster ini Workstein ini hanya bisa ngakses server yang ini aja. Oke, kita masuk ke cluster 3. Kita buat dulu clusternya. Cluster 3. Oke, dan di sini kita masuk ke host Ethernet berapa nih? 1. Oke. IP-nya adalah 192.168.3.1. Kita on, kita close dan masuk ke dalam server. Masuk ke dalam cluster. Nah, di server kita masuk ke config, kita atur seperti biasa tadi. Gateway-nya ya itu yang tadi 192.168.3.2. Oke, kita masuk ke sini, kita kasih di sini 1. Oke. Fast Ethernet 2 setting 1. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngeping di sini ping 192.168.1.1 biasanya terhubung ya. Itu arahnya ke router. Ya pasti terhubung karena masih dalam satu perangkat. Kalau misalkan 2, nah di sini masalahnya. Di sini permasalahannya. Berarti gateway-nya IP configuration 3.1. Oke, udah. Gateway-nya 3.1. Coba kita masuk ke router. Atau enggak gini, kita buat pakai manual. 192.168.1.1 1.0 8 3.0 2.0. Kita add dan kita coba ping dari sini. Bisa nggak? Oh, sorry, kita ping di sini 2. Oke, terhubung. Berarti kita harus pakai routing dong. Kalau misalkan kita routing, bisa nggak kita buka browser di sini? server.com berapa sih? Server1.com. Saya lupa nama domainnya tadi. ilkomopi.com. IP configuration DNS server. Ya, DNS servernya harus server di sana dong. Oke, coba kita ganti ya. Kita masuk ke 2.2 kalau nggak salah tadi. Lalu 2.2 komputer. Nah, baru dia masuk. Oke, baru dia masuk. Berarti gimana cara nambahin DNS servernya di sini?
Saya nggak tahu caranya. 3.2. Oke, kita anggap aja gitu. Oke, kita tambah deh. Add DNS server client in di packet tracer. Configuration add Cisco packet tracer. Apakah ada gitu ya konfigurasinya? DNS server ini cuma hanya satu. Multiplay DNS server client packet tracer. Packet tracer di HCP DNS server configure. Yep. Nggak ada kayaknya. Oke, kita next. Ini udah kita ganti tadi 3.2. Di sini masuk ke service, masuk ke HTTP, indeksnya kita ganti dengan Visual Studio Code tadi. Mana dia? Sini. Dan di sini kita paste. Oke, kita save. Yep, kita save. Kita masuk ke sini. Kita buka 192.168.3.2. Oke, terbuka, tinggal setting DNS. DNS-nya adalah, kita cek dulu. Kita cek DNS-nya adalah pendilkomupi.com. Aduh, yang mudah-mudah aja deh. Besok ngasih nama domainnya susah bolak-balik. 192.168.3.2. Oke, kita add, jangan lupa di on, dan kita close. Kita kasih IP di client, masuk ke IP address 192.168.3.3. Ada yang gagal. 192.168.3. Oke, gateway-nya 192.168.3.1, 192.168.3.2. Oke, udah kita close, dan di browser kita buka aduh ya Allah, lupa namanya. Oke, terbuka ya. Nah, soal nomor 5 selesai. Sekarang soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah teknik routing. Sebenarnya teknik routing. Buatlah koneksi antara dua network yang terhubung pada dua buah router menggunakan Cisco Packet Tracer. Ilustrasinya seperti berikut. Oke, komputer 1 ini IP address-nya, dan komputer 2 maksudnya. Oke. Ya ampun. Tadi saya lupa pakai laptop apa pakai komputer tadi ya. Oke, sebenarnya pakai laptop ya. Kita close yang ini, kita hapus. Delete cluster. Yap. Oke, petunjuknya, lakukan konfigurasi pada device sehingga setiap workstation dapat terhubung dan dapat bertukar data dan informasi. Setting router dan router 1 menggunakan CLI Command Line Interface. Dari mana dia tahu kalau misalkan kita nggak menggunakan CLI? Nah, ayo. Oke. Ayo gimana? Nah, jadi kita menggunakan GUI aja ya. Kita butuh ada dua router. Di sini ada router 1, ada router 1 lagi. Di sini pakai laptop. Sini ada laptop, lalu di sini ada laptop. Oke. Dan lalu kita hubungkan komputernya ke ini, ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Oke. Yap. Di sini menggunakan serial. Sebenarnya bisa kita menggunakan kabel LAN, tapi kita menggunakan otomatis tadi.
makanya nggak menggunakan kabel LAN. Oke, nggak apa-apa, kita menggunakan serial aja. Nah, lalu di router kita atur fast Ethernet 0. Kita buat di sini IP-nya tadi berapa? Karena di sini kita dikasih IP. Oke, IP-nya 192.1.2 192.168.1.2. Bentar, itu komputernya. Oke, itu komputernya. Ini komputernya nggak boleh dikasih 1, berarti 12. Oke. Dan di sini kita config fast Ethernet 192.168.1.2. Oke, di desktop ya. Desktop harus di desktop sih sebenarnya. Kita harus ini, kita copy aja. Oke, kita paste di sini. Lalu kita ganti dengan 1 ya. Kita close dan ini kita close. Dan router 1 udah. Sekarang kita konfigurasi router 2. Router 2 kita masuk fast Ethernet 1, fast Ethernet 0. Kita kasih IP 17.10.10.2. Oke. 17.10.10.2. Oke. Itu adalah IP-nya si user. Kita kasih di sini 1. Subnet masknya adalah 255.255.0 dan kita on. Jangan lupa kita on, dan lalu kita masuk ke tadi di PC laptop, kita ganti desktopnya ke IP configuration. Kita tambahkan IP addressnya di sini 168 sub jangan 17.10.10.2. Oke. Networknya subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke, dan di default gateway kita ganti dengan 1. Oke, kita lanjut. Dan di sini kita ganti default gateway-nya adalah 17.1. 17.1. Oke, kita close dan coba kita ping. Oh, belum ya. Di router 1 kita kembali masuk ke router 1 dan di fast Ethernet 1/1/0 itu kita kasih aja 10 tik 10 tik 10 tik 10 1. Oke. Dan subnet masknya 255.255.2 titik 0 ya. Close. Dan di sini kita kasih fast Ethernet 0 1.0 10 tik 10 tik 10 titik 2. Oke. 255 tik 0. Kita on dan udah selesai. Tinggal routing. Routingnya kita menggunakan routing static, dan di laptop network itu adalah tujuan kita kemana, yaitu adalah 192.168.1.0 ya, 1.0 ya, 1.0, dan subnet masknya adalah 255.255.0. Dan next hopnya adalah jalur mana yang dia lewati, yaitu adalah 10 tik 10 tik 10 tik 1. Oke, kita add dan di sini kita close. Oke, kita masuk ke sini. IP-nya tadi berapa? Tujuannya kita ke sini. Static network. Networknya adalah tujuan kita ke sini. Berarti kita masuk ke sini ya. 17 titik 10 tik 10 titik 0, karena subnet masknya adalah /24 25 ya titik 0, dan next home-nya adalah IP si router yang dia lewati pertama, yaitu adalah 10 titik, ini router 1, berarti seharusnya di sini 1. Nah, di sini 1, kalau di sini baru 2 ya. Static ya kan, hilang dia. Ya gimana tadi ya, sini hilang nggak ya? Oke, di sini betul, sini yang hilang,
Sini kita ada salah konfigurasi. 17.0.255.2. Oke, kita add. Oke, mantap. Masih merah ya. Di sini belum. Yap, di sini udah kita on. Mungkin di sini masih off. Oh iya. Iya. Sekarang saya tahu masalahnya. Kita cabut deh kabelnya. Lalu kita ganti dengan ini. Ganti yang ini. Oke. Nah, baru betul. Oke, sekarang kita send. Apakah sukses? Yap, valid. Ada yang salah. 10.1. 10.1. Sekarang kita coba ping 17.10.10.1. Pingnya lupa. Ping. Oke, bisa. Sekarang kita ping 10.10. 2. Oke, berhasil. Tik satunya. Oke, berhasil. Sekarang 192 168 1.1. Oke, berhasil. Tik 2. Oke, berhasil. Oke, berarti permasalahannya di sini. Di sini udah kita kasih gateway apa belum? Oke, udah. 1.1. Di sini 1.1 di statiknya. Ya, seharusnya bisa. Udah sukses di sini. Berarti dia delay ya, delay teman-teman semua, jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Di sini sukses. Oke. Dan soal terakhir adalah buatlah simulasi jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer dengan ketentuan sebagai berikut. Buat koneksi menggunakan satu server. Oke, kita hapus. Kita hapus. Kita hapus dan satu server. Kita buat di sini satu server. Lalu satu switch. Setelah itu 5 works time. Oke, 5 works time. Ya udah deh, 5 works time. Satu ini kita jadikan DHCP. Oke, udah. Karena di sini dia mintanya DHCP gitu ya. Oke. Udah. Kita atur dulu servernya. Facetannya 1. IP server berapa? Kita cek. Oke, IP servernya ini. Oke. Sebenarnya masih oke. Nah, mantap. Service DHCP on. DHCP server. DHCP aja deh. Mulai dari 2. Kita add dan kita close. Oke, kita masuk sini. Oke, udah. Ini ke sini. Oke, kita copy aja. 1 2 3 4 5. Oke, kita copy aja ya. Nah, sekarang kita hubungkan. Yap, kita atur dulu switchnya. Kita matikan dulu switchnya. Kita buang nggak perlu, ini baru kita pasang. Oke, kita hidupin lagi.
kita hidupin lagi dan kita close dan kita hubungkan lagi ke sini. Di sini. Oke. Nah, lalu kita tinggal kirim pesan ya, kirim pesan aja. Ini kita tunggu deh semuanya itu udah hijau. Semuanya udah hijau apa belum? Belum. Sini juga belum. Sini juga belum. Oke, semuanya udah hijau. Kita kirim pesan ke sini in progress. Karena di sini belum dapat IP. IP configuration. Oh, udah. Sini. Sukses. Kenapa pakai tracer ini selalu ngeprank gitu? Bikin deg-degan. Oke. Soal nomor 7 selesai dan waktu yang kita gunakan berapa menit? Berapa menit ya? Kita cek ya. Waktu yang kita butuhkan hanya 1 jam. Ya, 1 jam. Itu belum soal teori ya. Belum soal teori, belum lagi ngetiknya, belum lagi itunya. Ya kita anggap aja ngetik sekitar 20 menit gitu ya. 20 menit ya sekitaran itu deh. Terus ngirim butuh waktu 10 menit. Nah, itu penitia harus pertimbangkan juga. Tapi waktunya udah cocok sih kayaknya. Oke, jadi itulah review soal yang ada di yang dibuat oleh STKIP. Dan terima kasih untuk penitia yang udah mengadakannya dan juga ada semoga revisinya review ya. Semoga apa namanya ya, semakin ke depannya akan lebih baik lagi gitu. Oke, ini masih soalnya masih biasa ya kalau menurut saya. Jadi kemarin itu saya pernah mendampingi siswa LKS, yaitu lomba LKS TKJ. Jadi teman-teman ada di sini, saya ada soalnya. Soal dari soal ya. Soal LKS-nya. Saya lupa taruhnya di mana. CSC bukan, DTS. Di mana kemarin tuh ya? Di modul kalau nggak salah. Grade JavaScript Nginx Node.js soal ITNSA. Oke, ini IT networking server administrator server ITNSA, saya lupa. Ini yang 2019 dan ini yang 2020. Oke. Jadi kita coba cek modulnya. Jadi modulnya itu ada yang pakai tracer kalau nggak salah. Yang pakai tracer yang mana ya? Kita coba cek ya. Coba cek, ini bukan. Ini teknisnya. Soalnya bahasa Inggris. Nah, bingung kan? Bingung. Ya, nah klasternya itu kayak gini. Ada yang pakai tracer, ya. Ini yang pakai tracer. Oke, ini yang pakai tracer, saya buka yang pakai tracernya. Jadi teman-teman bisa buka, bisa cek gitu. Nah, soalnya kayak gini dia membuatnya kayak gini. Kalau misalkan kita menyelesaikan apa namanya ya? Mana dia soalnya tadi? Oke, ini dia membuatnya pakai cluster gitu. Kalau misalkan kita menyelesaikan tapi ini soalnya itu lebih ke troubleshooting. Dia membuat satu kesalahan di dalam cluster ataupun cluster yang mana, terus dia perbaiki, lalu di sini ada completion, ada persentase kita. Di sini ada cluster 1. Nah, di sini ada cluster 1 apa errornya, cluster network yang ini apa errornya. Lalu di internet clouding ya nggak ada internet clouding.
oh lagi locket, nggak bisa dibuka gitu. No. Oke, ini soal paket tracer yang kedua. Nah, soal paket tracer yang kedua itu mengkonfigurasi. Kalau tadi itu kita kan troubleshooting ya. Kalau ini adalah konfigurasi. Oke, konfigurasi. Oke, simple. Ya, ini waktunya kalau nggak salah setengah hari, 6 jam. Ya, teman-teman bisa lihat klasternya apa, Office. Ya, nah, bingung kan? Ya, nggak apa-apa. Ini sedikit review-review kita. Ini yang lebih parahnya lagi ya. Kita coba zoom out. Nah, kalau soal yang dari Stakip tadi ya bisa dikatakan murah. Ini untuk siswa gitu ya, untuk siswa di kalangan SMK. Terus dia udah belajar kayak ginian. Seberapa jauh ketinggalan kita? Malahan soalnya itu bahasa Inggris lagi. Oke. Ya, terima kasih untuk teman-teman dan kepanitiaan yang sudah menyelesaikan, maksudnya udah mengadakan kegiatan lomba ini, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk peserta yang lain. Jadi ada dapat konten gitu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.